Pancasila telah melewati berbagai macam ujian, tapi Pancasila sudah membuktikan bahwa Pancasila adalah fondasi bagi pembangunan manusia. Dan untuk membangun manusia dalam hal ini membangunkan atau membangun sebuah bangsa, diperlukan nilai-nilai yang berkelanjutan dan lintas zaman. Disinilah Pancasila jelas-jelas telah membuktikan bahwa Pancasila ada, Pancasila menjadi sebuah ideologi yang bisa mempersatukan kita dan jelas-jelas memiliki nilai-nilai yang memenuhi kebutuhan perlintasan dari zaman. Kalau kita lihat di Indonesia itu lingkarannya ya ada 3 lapis hukum itu, yaitu postulat Pancasila sebagai postulat hukum, Indonesian Legal Tradition, ada 3 macam, yaitu tradisi hukum adat, tradisi hukum Islam, dan tradisi hukum sipil dari Belanda, dan National Positive Law, yaitu yang tampak di permukaan adalah hukum-hukum yang memang sudah berlaku di negara kita ini, atau National Positive Law. Nah, next, terus. Nah, ini teori yang bisa kita bentuk. Ada lapisan-lapisan hukum di Indonesia, ya. Yang pertama ada postulat hukum, yang itu merupakan intisari tadi itu dari lingkaran yang tadi kita gambar tadi. Kemudian tradisi hukum di Indonesia, tradisi ini menjadi lapisan kedua, ya. Dan ada tradisi hukum adat, ya, ada tradisi hukum Islam dan tradisi hukum sipil atau kontinental. Jadi sebenarnya kita tetap optimis bahwa Pancasila itu satu pengertian ya, satu dasar negara yang bisa sangat fleksibel dan terbuka, termasuk menurut kajian terakhir yang kami coba gali ini, kalau misalnya orang mengambil keputusan dengan berbasis utilitarian, Pancasila juga mengizinkan basis deontologi dari misalnya Kantianisme, tapi juga basis nilai-nilai virtue atau keutamaan atau kewajiban dari tradisi Aristotelian misalnya gitu, yang dikembangkan Otonegoro dan sebagainya. Dan terakhir juga keadilan sosial, saya kira ini menjadi problem besar, padahal sesungguhnya para founding father kita mengatakan 4 hal yang tadi juga disitir oleh Mas Agus. Yang pertama adalah terkait dengan pelindungan terhadap rakyat, atau social defense misalnya, kesejahteraan rakyat, social welfare, kemudian juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam keterlibatan dunia. Ini sebetulnya menjadi guidance bagi kita yang dirumuskan dengan mendasarkan pada Pancasila. Tadi disampaikan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi nilai-nilai Pancasila itu ada nilai religius ya. Jadi negara bertuhan, warganya dapat memeluk agamanya secara luasa, tidak ada egoisme agama dan berkeadaban, toleran dan saling menghormati ya. Karena Indonesia negara beragama. Tapi kita melihat faktanya intoleransi itu di mana-mana. Pembatasan-pembatasan beribadah itu terjadi di mana-mana. Ini yang harus kita perbaiki, kita merawin ya. Kita kembalikan kepada tujuan negara ini didirikan. Survei ya yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga misalnya 5 tahun terakhir ini memang penggerusan khususnya di kalangan generasi milenial terhadap penyerapan dan pengimplementasian Pancasila itu selalu berkisar di angka 20%. Artinya ini kalau kita biarkan bahwa Pancasila hanya berkutat di tatanan normatif saja, tidak terserap sampai pada tahanan yang bersifat publik, maka bisa ditinggalkan baik secara sadar oleh seorang warga negara atau memang menjadi agen dari kelompok-kelompok transnasional yang mengacaukan sistem berpikir kalangan milenial dan dan di luar milenial untuk meninggalkan Pancasila. Jadi kalau kita bicara mengenai implementasi Pancasila sebagai sumber hukum, 4 sila yang lain itu terlalu abstrak. Tapi yang paling konkret kiranya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu, jika dicocokkan dengan hukuman mati yang masih berlaku,
rasanya sudah harus dicabut.